Charlotte dan masa depan monarki, warisan yang dapat mengubah keluarga kerajaan Inggris. Monarki Inggris selalu syarat dengan tradisi, simbol, dan gelar berusia berabad-abad yang mewakili kesinambungan sebuah institusi bersejarah. Di antara mereka, gelar putri kerajaan memegang tempat khusus diperuntukkan bagi putri sulung penguasa dan diberikan semata-mata atas keputusan raja. Baru-baru ini, spekulasi muncul tentang kemungkinan pergeseran generasi yang melibatkan Putri Charlotte muda, Putri Pangeran William, dan Putri Catherine. Meskipun belum ada pengumuman resmi yang mengkonfirmasi transfer gelar ini, gagasan tersebut telah memicu minat yang sangat besar dan membuka debat tentang masa depan keluarga kerajaan. Selama beberapa dekade, Putri Anne telah menjadi contoh sempurna dari dedikasi dan pengabdian. Diakui sebagai salah satu anggota keluarga kerajaan yang paling rajin. Ia telah memenuhi ratusan tugas resmi setiap tahun dan mendapatkan rasa hormat dari publik dan para ahli urusan monarki. Kebijaksanaan, disiplin, dan rasa tanggung jawabnya yang teguh telah menjadikan gelar putri kerajaan sebagai simbol komitmen terhadap mahkota. Justru karena alasan inilah, kemungkinan bahwa Charlotte suatu hari nanti dapat dianggap sebagai pewaris sah warisan tersebut sangat menarik di usianya yang masih muda. Putri William dan Catherine ini telah menunjukkan kemudahan yang mengejutkan dalam penampilan publik. Penampilan resminya yang selalu ditonton oleh jutaan orang, mengungkapkan kepribadian yang percaya diri dan karisma yang banyak dibandingkan dengan beberapa anggota keluarga kerajaan yang paling populer. Ketertarikan pada Charlotte juga bertepatan dengan masa perubahan bagi monarki. Pemerintahan Charles III dimulai dalam konteks yang ditandai oleh tantangan internal dan meningkatnya perhatian media terhadap kesehatan raja. Situasi ini telah mendorong lembaga tersebut untuk melihat ke masa depan dan mempersiapkan generasi baru untuk mengambil peran yang semakin penting. Putri muda ini saat ini menduduki posisi istimewa dalam garis suksesi. Terlebih lagi, posisinya dilindungi oleh reformasi yang disetujui pada tahun 2013 yang menghapus aturan lama yang memberikan prioritas kepada putra-putra daripada kakak perempuan mereka. Berkat perubahan bersejarah ini, Charlotte mempertahankan posisinya terlepas dari kelahiran adik laki-laki, sebuah langkah yang dianggap banyak orang sebagai langkah penting menuju monarki yang lebih egaliter, yang lebih sesuai dengan nilai-nilai kontemporer. Namun, mewarisi semangat putri kerajaan melibatkan lebih dari sekadar menerima gelar kehormatan. Itu berarti menerima kehidupan pelayanan publik, representasi institusional, dan pengawasan terus-menerus. Pengalaman Putri Anne menunjukkan bahwa prestis posisi tersebut dibangun melalui kerja keras selama beberapa dekade, kunjungan resmi, dan dukungan untuk organisasi amal. William dan Catherine tampaknya sepenuhnya menyadari tantangan ini. Sejak kelahiran anak-anak mereka, mereka telah mencoba menggabungkan tugas-tugas kerajaan dengan pengasuhan yang sedekat mungkin dengan kehidupan normal. Mereka telah memastikan bahwa George, Charlotte, dan Louis menikmati pengalaman sehari-hari sejauh mungkin dari protokol dan tekanan media. Keseimbangan antara tradisi dan kehidupan keluarga ini bisa menjadi salah satu kunci untuk mempersiapkan Charlotte untuk peran penting dalam institusi tersebut. Aspek menarik lainnya adalah simbolisme yang diwakili oleh putri muda ini bagi generasi baru. Di era di mana monarki Eropa berupaya mempertahankan relevansinya, memiliki anggota muda yang mudah didekati dan mampu terhubung dengan publik sangat penting. Charlotte mewujudkan banyak kualitas ini, kemudaan, spontanitas, dan citra segar yang beresonansi baik di Inggris maupun di seluruh dunia. Para analis percaya bahwa masa depan keluarga kerajaan akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk berevolusi tanpa kehilangan sentuhan dengan tradisinya. Dalam hal ini, Charlotte dapat menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan. Terinspirasi oleh Putri Anne, ia akan memiliki kesempatan untuk mewakili versi modern dari keluarga kerajaan, di mana komitmen sosial, kedekatan dengan rakyat, dan dukungan untuk kegiatan amal menjadi pusat perhatian.
Kemungkinan bahwa Charlotte suatu hari nanti akan menyandang gelar yang memiliki makna historis seperti putri kerajaan telah menimbulkan minat yang sangat besar. Secara tradisional, gelar ini diberikan kepada putri sulung raja dan mewakili lebih dari sekadar pengakuan kehormatan. Selama bertahun-tahun, gelar ini telah dikaitkan dengan tugas, pengabdian, dan dedikasi yang teguh terhadap kepentingan publik. Nilai-nilai yang telah diperjuangkan oleh putri kerajaan saat ini, Putri Anne, selama beberapa dekade. Warisan Anne sulit untuk ditandingi. Jadwal resminya yang padat dan komitmennya terhadap organisasi amal, khususnya yang berkaitan dengan anak-anak, pendidikan, dan olahraga, telah menjadikannya salah satu anggota keluarga kerajaan yang paling pekerja keras dan paling dihormati. Oleh karena itu, gagasan bahwa Charlotte suatu hari nanti mungkin akan mengikuti jejaknya dipandang oleh banyak orang sebagai kesempatan untuk memastikan kelanjutan tradisi pengabdian ini. Namun, minat yang mengelilingi putri muda ini juga membawa tanggung jawab yang sangat besar. Setiap gerak tubuh dan penampilannya dianalisis oleh pers dan publik yang mencari petunjuk tentang jenis pemimpin dan perwakilan institusional seperti apa yang mungkin akan ia menjadi di masa depan. Perhatian media terhadap keluarga kerajaan tidak pernah seintens ini, dan kesalahan atau kontroversi apapun dapat diperbesar dalam hitungan menit melalui media sosial dan platform digital. Meskipun demikian, mereka yang mengikuti perkembangan monarki dengan cermat percaya bahwa Charlotte memiliki kualitas yang dapat membantunya berkembang di lingkungan tersebut ya. Selama acara resmi dan perayaan keluarga, ia telah menunjukkan kepercayaan diri yang mengejutkan untuk usianya, serta kemampuan bawaan untuk terhubung dengan orang-orang. Kemudahan didekati dan karakter tegasnya, menurut beberapa ahli, mengingatkan pada bibi buyutnya, Putri Anne, meskipun juga mencerminkan gaya modern dan mudah diakses yang telah coba diproyeksikan oleh orang tuanya. Di luar perbandingan tersebut, pentingnya Charlotte terletak pada apa yang dilambangkannya bagi generasi baru. Monarki Inggris adalah institusi yang berakar kuat dalam tradisi, tetapi juga menghadapi tantangan untuk beradaptasi dengan masyarakat yang menuntut transparansi, aksesibilitas, dan keterlibatan yang lebih besar dengan isu-isu terkini. Agar tetap relevan, kerajaan perlu menunjukkan bahwa ia memahami kekhawatiran warganya dan bersedia untuk berkembang. Dalam konteks ini, seorang putri kerajaan masa depan dari generasi yang lebih muda dapat memainkan peran kunci. Selain memenuhi tugas-tugas seremonial dan mewakili lembaga tersebut dalam acara-acara resmi, Charlotte akan memiliki kesempatan untuk memperjuangkan inisiatif yang berkaitan dengan isu-isu yang sangat penting bagi kaum muda, seperti perubahan iklim, kesehatan mental, kesetaraan kesempatan, dan perlindungan lingkungan. Isu-isu ini telah mendapatkan perhatian dalam beberapa tahun terakhir dan merupakan bagian dari bahasa baru yang digunakan monarki Eropa untuk terhubung dengan masyarakat. Aspek penting lainnya adalah nilai pembelajaran dan bimbingan dalam keluarga kerajaan itu sendiri. Jika Charlotte mewarisi tanggung jawab yang begitu besar, ia akan memiliki pengalaman yang terakumulasi dari tokoh-tokoh seperti Putri Anne yang telah mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk pelayanan publik. Transmisi pengetahuan antar generasi dapat menjadi salah satu kekuatan terbesar lembaga tersebut, memungkinkan lembaga tersebut untuk menggabungkan pengalaman dengan visi baru untuk masa depan. Pada saat yang sama, Charlotte akan memiliki kesempatan untuk membentuk identitasnya sendiri. Tidak seperti anggota keluarga lainnya yang perannya jelas ditentukan oleh garis suksesi, ia memiliki lebih banyak kebebasan untuk mengejar proyek-proyek pribadi dan menemukan isu-isu yang ingin ia perjuangkan. Kemandirian ini bisa menjadi salah satu aset terbesarnya, memungkinkannya untuk membawa perspektif baru tanpa memutuskan tradisi yang telah mendefinisikan monarki selama berabad-abad. Meskipun masih sangat muda, Charlotte telah menarik perhatian publik dengan sikapnya yang percaya diri, spontanitas, dan cara alaminya berpartisipasi dalam acara-acara resmi. Bagi banyak pengamat, ia mewakili keseimbangan sempurna antara penghormatan terhadap tradisi dan keramahan yang diharapkan generasi baru dari sebuah institusi bersejarah.
Perannya di masa depan dalam monarki dapat menjadi simbol pembaharuan dan stabilitas. Kemungkinan bahwa suatu hari nanti ia akan menerima gelar bergengsi putri kerajaan telah menimbulkan minat yang cukup besar. Secara tradisional, gelar ini diberikan kepada putri sulung penguasa dan bukan merupakan pemberian otomatis, melainkan keputusan pribadi penguasa. Di luar kehormatan yang menyertainya, gelar tersebut melambangkan kehidupan yang didedikasikan untuk pelayanan publik dan komitmen kepada kerajaan. Jika saat itu tiba, Charlotte akan memiliki kesempatan untuk mengikuti jejak para wanita yang telah meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah monarki Inggris. Namun, jalan di depan akan dibentuk oleh sebuah institusi yang terus berevolusi. Monarki abad ke-21 menghadapi tantangan yang sangat berbeda dari masa lalu. Masyarakat yang lebih menuntut, paparan media yang konstan, dan kebutuhan untuk menunjukkan relevansinya di dunia yang berubah dengan cepat. Untuk tetap relevan, keluarga kerajaan harus menggabungkan rasa hormat terhadap warisannya dengan citra modern dan mudah diakses. Menariknya, kemampuan beradaptasi ini telah menjadi kunci kelangsungan hidupnya sejak zaman kuno. Sejarah mahkota Inggris penuh dengan liku-liku tak terduga yang mengubah takdir kerajaan. Semuanya dimulai pada tahun 1066 ketika William sang penakluk menyeberangi Selat Inggris dan mengalahkan Raja Harold dalam pertempuran Hastings yang terkenal. Penaklukan Norman tidak hanya mengubah politik dan budaya Inggris, tetapi juga melahirkan dinasti baru yang keturunannya akan membentuk Eropa selama berabad-abad. Namun, suksesi kerajaan tidak pernah sederhana. Setelah kematian William, putra-putranya membagi kekuasaan, tetapi persaingan keluarga menyebabkan intrik dan konflik. William kedua meninggal dalam keadaan misterius selama perjalanan berburu dan saudaranya Henry pertama naik tahta. Masalah muncul ketika ahli waris sah, Henry, tewas dalam kecelakaan kapal, memaksa raja untuk menunjuk putrinya, Matilda, sebagai penggantinya. Keputusan ini memicu perang saudara yang panjang yang dikenal sebagai anarki. Sementara Matilda berjuang untuk menegakkan hak-haknya, sepupunya, Stephen, merebut mahkota. Konflik akhirnya diselesaikan dengan naiknya putra Matilda, Henry kedua, yang memulai dinasti Plantagenet yang kuat. Sejak saat itu, sejarah Inggris ditandai oleh serangkaian raja yang tak terlupakan. Richard sang singa hati berangkat ke perang salib, meninggalkan kerajaan di tangan saudaranya, John Lackland, yang pemerintahannya akhirnya melahirkan Magna Carta, salah satu dokumen politik paling berpengaruh dalam sejarah. Kemudian datanglah perebutan kekuasaan dinasti dalam Perang Mawar, konflik antara keluarga Lancaster dan York yang mengubah takhta menjadi hadiah yang diperebutkan dengan darah dan api. Kedatangan keluarga Tudor mengantarkan era baru. Henry ke-8 selamanya mengubah sejarah negara dengan memisahkan diri dari gereja Katolik dan mendirikan gereja Inggris. Keputusannya mengenai suksesi menunjukkan bahwa bahkan dengan hukum yang telah ditetapkan, kekuasaan dan politik tetap menjadi faktor penentu. Setelah pemerintahan singkat Edward ke-6 dan Mary pertama, Elizabeth pertama mengkonsolidasikan prestis monarki dan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan sebagai salah satu penguasa paling berpengaruh di Eropa. Dengan kematian Elizabeth tanpa keturunan, mahkota beralih ke Wangsa Stuart, menyatukan mahkota Inggris dan Skotlandia di bawah James I. Kemudian, eksekusi Charles I selama Perang Saudara dan pemerintahan Republik Oliver Cromwell menunjukkan bahwa bahkan keberadaan monarki pun dapat ditantang. Namun, restorasi Charles II dan Revolusi Agung tahun 1688 meletakkan dasar bagi monarki konstitusional yang dibatasi oleh parlemen. Selama abad-abad berikutnya, dinasti Hanover dan Windsor mengkonsolidasikan model yang kita kenal saat ini. Ratu Victoria mengubah mahkota menjadi simbol nasional, sementara Elizabeth II dengan masa pemerintahan 7 dekade menjadi salah satu tokoh yang paling dikenal di planet ini. Setelah kematiannya, takhta beralih ke Charles III dan kemudian ke putranya Pangeran William, sebelum sampai ke generasi berikutnya yang dipimpin oleh Pangeran George.
Dalam konteks ini, Putri Charlotte memainkan peran yang sangat penting. Kehadirannya mencerminkan keberlanjutan sebuah institusi yang telah berusia berabad-abad, tetapi juga kesediaannya untuk berevolusi. Seperti tokoh perempuan terkemuka lainnya dalam sejarah kerajaan, ia dapat menjadi jembatan antara warisan masa lalu dan harapan masa depan. Sejarah menunjukkan bahwa monarki Inggris tidak pernah berjalan lurus. Monarki telah bertahan dari invasi, perang saudara, pengabdian, krisis keluarga, dan transformasi sosial yang mendalam. Setiap generasi harus menemukan caranya sendiri untuk melestarikan institusi tersebut. Sekarang ketika dunia menyaksikan anggota keluarga kerajaan yang lebih muda, banyak yang melihat Charlotte sebagai simbol awal babak baru. Babak di mana tradisi dan modernitas harus hidup berdampingan untuk menjaga kelangsungan salah satu institusi tertua di dunia.